selamat datang lagi di channel kita yang selalu jadi teman curhat paling nyaman buat kalian. Aku harap kalian hari ini lagi baik-baik aja ya. Kalau aku sih abis bikin teh hangat, terus kepikiran buat ceritain sesuatu yang aku yakin banyak dari kita pernah alamin. Kenapa sih cewek sering salah pilih pasangan? Aku tahu banget rasanya. Dulu aku juga sering kok milih cowok yang bikin hati deg-degan. Tapi ujung-ujungnya malah bikin aku bingung sama perasaan sendiri. Hari ini kita bakal ngobrol santai tentang 5 alasan kenapa kita sering salah pilih pasangan, dari pengalamanku sendiri dan temen-temenku. Aku juga bakal ceritain gimana caranya biar kita nggak jatuh ke pola yang sama lagi. Jadi ambil bantal, bikin teh atau kopi favoritmu, kita bakal cerita-cerita panjang yang hangat, penuh tawa, dan pastinya bikin hati jadi lebih lega. Siap kan? Sebelum kita masuk ke alasan-alasannya, aku mau ceritain dulu satu kisah dari hidupku yang bikin aku sadar soal topik ini. Jadi, pas aku umur 22, aku pacaran sama cowok yang bikin aku ngerasa spesial banget di awal. Sebut aja namanya Dika. Dika tuh tipe cowok yang pinter bikin orang takjub. Dia jago main gitar, selalu jadi pusat perhatian tiap kita nongkrong bareng temen. Aku ngerasa bangga banget jadi pacarnya. Wah, aku dapet cowok yang bikin semua orang iri. Tapi, setelah 3 bulan pacaran, aku mulai ngerasa ada yang salah. Dika sering banget bilang, aku sibuk banget, nanti aku kabarin ya. Tapi ternyata dia cuma main game sama temen-temennya. Aku juga sering ngerasa nggak nyaman. Tiap aku ceritain impianku, dia cuma bilang, itu mah susah, mending santai aja. Lama-lama aku ngerasa kecil, kayak impianku nggak berarti. Akhirnya aku mutusin buat putus, meskipun itu berat banget. Setelah putus, aku bangkit, kenapa sih aku milih dia? Dan ternyata aku nggak sendirian. Banyak temenku juga ngalamin hal yang sama. Makanya aku mau share 5 alasan kenapa kita sering salah pilih pasangan. Biar kita sama-sama belajar dan lebih bijak ke depannya. Ayo, kita mulai. Alasan pertama yang sering bikin kita salah pilih pasangan adalah kita milih pasangan buat kabur dari kesepian. Aku dulu gitu, sisters. Pas aku pacaran sama Dika, sebenarnya aku lagi ngerasa kesepian banget. Aku baru lulus kuliah, temen-temenku pada sibuk kerja, aku ngerasa nggak punya siapa-siapa buat ceritain apa yang aku rasain. Makanya pas Dika deketin aku langsung bilang iya tanpa mikir panjang. Aku pikir, asal ada yang nemenin, aku pasti bahagia. Tapi kenyataannya, hubungan yang dimulai buat kabur dari kesepian itu malah bikin aku tambah ngerasa sepi. Dika emang ada di sampingku, tapi aku ngerasa dia nggak benar-benar ngerti aku. Aku punya temen, namanya Rani, yang ceritanya mirip. Rani pacaran sama cowok yang dia bilang lumayan lah, cuma karena dia takut jadi jomblo. Tapi setelah pacaran, Rani malah ngerasa lebih sendirian. Cowok itu cuek, nggak pernah dengerin Rani, dan malah bikin Rani ngerasa nggak cukup. Aku belajar dari situ. Sisters, pasangan itu bukan pelarian dari kesepian. Kalau kita milih pasangan cuma biar nggak sendiri, kita malah bakal ngerasa lebih sepi di dalam hati. Jadi sebelum pacaran, pastiin dulu kita udah nyaman sama diri kita sendiri. Kedua, kita pengen pasangan yang bikin kita kelihatan wah di mata orang lain. Aku sama Dika tuh salah satunya karena ini. Aku ngerasa bangga banget pacaran sama dia. Dia jago main gitar, tiap nongkrong bareng temen, semua orang bilang, kalian serasi banget bareng. Aku ngerasa, wah aku dapet cowok yang bikin aku kelihatan keren. Tapi, lama-lama aku sadar aku pacaran sama dia bukan karena aku nyaman, tapi karena aku pengen orang lain bilang aku hebat. Aku punya teman, namanya Lita, yang ceritanya lebih parah. Lita pacaran sama cowok yang kerja di startup besar, gaji gede, tiap hari post foto di IG, pakai mobil mewah. Lita bilang, aku seneng pacaran sama dia, soalnya tiap kita jalan, orang-orang pada bilang kita couple goals. Tapi di balik layar, Lita ngerasa capek. Cowok itu sombong, suka nyindir Lita, dan malah bikin Lita ngerasa kecil. Kita sering gitu, sisters. Milih pasangan bukan karena dia bikin kita bahagia, tapi karena dia bikin kita kelihatan wah di mata teman atau followers. Aku belajar dari situ, hubungan itu bukan buat pamer, tapi buat bikin hati kita tenang. Alasan ketiga, kita gampang jatuh sama chemistry yang instan. Siapa di sini yang pernah ngerasa, wah, aku sama dia langsung nyambung banget.
Aku duluan angkat tangan. Pas aku ketemu Dika, kita langsung nyambung. Dia suka musik, aku juga. Kita bisa ngobrolin lagu-lagu indie sampai tengah malam. Aku mikir, ini dia orangnya. Kita chemistry-nya kuat banget. Tapi ternyata chemistry instan itu nggak cukup, sisters. Aku sama Dika emang nyambung soal musik, tapi pas aku ceritain impianku buat bikin usaha kecil, dia malah bilang, ngapain sih ribet-ribet gitu. Aku ngerasa nggak didukung. Aku punya teman namanya Vira yang juga kena jebakan ini. Vira ketemu cowok di dating app, terus mereka langsung nyambung. Ngobrol sampai pagi, ketawa bareng, pokoknya bikin hati bergetar. Tapi setelah pacaran, Vira sadar cowok itu nggak punya visi yang sama. Vira pengen serius, cowok itu cuma pengen have fun. Chemistry instant itu emang bikin kita excited, tapi itu cuma permukaan, sisters. Aku belajar dari situ. Chemistry itu penting, tapi yang lebih penting adalah visi yang sama. Apakah kalian mau ke arah yang sama di masa depan? Aku sama Dika tuh salah satunya karena ini. Dika tuh tipe cowok yang sulit dideketin. Dia populer, banyak cewek yang naksir. Makanya pas dia akhirnya deketin aku ngerasa, wah aku menang. Aku ngerasa kayak dapet trofi. Aku harus ngejar dia biar dia pilih aku. Tapi setelah pacaran, aku sadar aku capek sendiri. Aku yang selalu effort duluan, aku yang selalu ngalah, sampai aku lupa nanya, apa sih yang aku dapat dari hubungan ini? Aku punya teman, namanya Naya, yang ceritanya mirip. Naya naksir cowok yang super cuek. Cowok itu jarang balas chat, sering cancel kencan. Tapi Naya malah makin penasaran. Naya bilang, aku suka dia karena dia sulit didapetin, rasanya kayak tantangan. Tapi setelah mereka pacaran, Naya malah ngerasa nggak dihargai. Cowok itu tetap cuek, dan Naya yang selalu ngerasa kurang. Kita sering gitu, sisters. Gak sadar kita ngejar cowok yang sulit didapetin karena kita tak pengen bukti kalau kita cukup buat dia. Aku belajar dari situ. Pasangan itu bukan trofi yang harus kita kejar. Dia hanya orang yang juga effort buat kita. Alasan terakhir, dan ini yang bikin aku sadar setelah putus sama Dika. Kita lupa bahwa cinta harus bikin kita jadi diri sendiri. Pas aku pacaran sama Dika, aku ngerasa harus jadi orang lain biar dia suka. Aku yang biasanya santai, tiba-tiba harus dandan tiap ketemu dia biar dia bilang aku cantik. Aku yang pengen buka usaha kecil, malah takut ceritain impianku karena dia bilang itu ribet. Aku ngerasa kehilangan diri sendiri. Aku nggak jadi aku lagi, aku cuma jadi apa yang dia mau. Aku punya teman namanya Tika yang juga ngalamin ini. Tika pacaran sama yang suka bilang, kamu kok nggak feminim sih, coba pakai rok dong. Tika yang biasanya suka pakai celana jeans dan sneakers, malah beli rok-rok yang nggak dia suka cuma biar cowok itu seneng. Tapi lama-lama Tika ngerasa, aku kok nggak nyaman jadi diri sendiri. Akhirnya Tika putus, dan sekarang dia pacaran sama cowok yang bilang, aku suka kamu apa adanya. Cinta yang benar itu harus bikin kita jadi diri kita, gak bikin kita takut atau ngerasa kurang. Aku belajar dari situ. Kalau kamu gak bisa jadi diri sendiri sama pasanganmu, mungkin dia bukan orang yang tepat. Jadi, Femspire Sisters, itu dia 5 alasan kenapa cewek sering salah pilih pasangan. Kita milih pasangan buat kabur dari kesepian, pengen kelihatan wah di mata orang lain, gampang jatuh sama chemistry instan, ngerasa harus ngejar yang sulit didapetin, dan lupa bahwa cinta harus bikin kita jadi diri sendiri. Aku belajar semua ini dari pengalamanku sama Dika, dan aku harap cerita-cerita ini bantu kalian buat lebih bijak ke depannya. Salah pilih pasangan itu bukan akhir dunia. Itu cuma bagian dari perjalanan buat tahu apa yang benar-benar kita butuhin. Yang terpenting, kita belajar buat milih pasangan yang bikin kita ngerasa utuh, bukan yang bikin kita ngerasa kurang. Sekarang aku pengen dengar cerita kalian. Dari 5 alasan ini, mana yang paling bikin kamu ngerasa aku banget? Atau ada cerita lain tentang salah pilih pasangan yang pengen kamu share? Tulis di kolom komentar ya, aku suka banget baca cerita-cerita kalian. Oh iya, kalau kalian punya teman yang lagi bingung sama pasangannya, tag dia di sini, biar kita kasih semangat bareng-bareng. Aku juga penasaran, apa sih pelajaran terbesar yang kamu dapat dari pengalaman salah pilih pasangan? Sampai sini dulu cerita kita hari ini. Semoga video ini bikin hati kalian lebih lega dan kasih kalian semangat buat milih pasangan yang benar-benar layak buat kalian. Ingat ya, kamu berhak dapat cinta yang bikin kamu jadi versi terbaik dirimu.
Kalau suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng biar nggak ketinggalan cerita-cerita hangat dari Femspire. Share juga ke teman atau saudara yang butuh teman curhat, biar kita sama-sama belajar bareng. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay happy, stay you, sisters.